Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal TWK yang dalam bentuk implementasi. Sebelum kita memulai untuk membahas contoh soal kita pada video kali ini, izinkan kami untuk berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi untuk mendukung perkembangan channel YouTube kami sehingga kami bisa terus semangat untuk menyediakan contoh-contoh soal versi terbaru, dan kemudian materi-materi yang sesuai dengan kisi-kisi SKD pada tahun 2024. Oke, kita mulai contoh soal pertama. Terdapat perbedaan dasar negara pada Piagam Jakarta dan pada Pancasila pada sila pertama. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena diskusi dan pemikiran yang mendalam dari para tokoh pendiri negeri ini. Salah satu alasan utamanya yaitu agar bangsa Indonesia yang beragam dalam semboyan negara kita tetap bersatu. Berdasarkan peristiwa tersebut, sikap yang dapat ditunjukkan pada saat ini adalah A. Mengubah perayaan Hari Kemerdekaan dengan ceramah agama salah satu agama mayoritas saja. B. Mendengarkan pendapat semua anggota tim. Jika pendapat itu baik, maka tidak ragu untuk membuat keputusan bersama secara mufakat. Dan C. Beribadah dengan taat tanpa harus memikirkan pendapat orang lain. D. Meyakini dan mentoleransi semua agama yang ada di Indonesia. Dan E. Memimpin rapat pada persiapan penyambutan mahasiswa baru. Oke, sebelum kita bahas satu persatu pilihan jawabannya ini, teman-teman, kita harus tahu dulu apa maksud soalnya. Jadi, di soalnya ini kita diberikan narasi ya, mengenai perbedaan dasar negara yang kemudian ini merupakan hasil pemikiran dari para pendiri bangsa, begitu ya. Nah, dari narasi tersebut kita diberikan pertanyaan yaitu sikap yang ditunjukkan pada saat ini atau ini adalah kata lainnya dari implementasi begitu ya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara gitu. Nah, pada pilihan jawaban yang A, mengubah perayaan Hari Kemerdekaan dengan ceramah agama salah satu agama mayoritas saja. Ini mungkin bisa langsung kita eliminasi karena kenapa? Perayaan Hari Kemerdekaan adalah hari perayaan nasional dan tidak bisa dirayakan hanya dengan salah satu agama saja, gitu ya. Oke. Kemudian yang B, mendengarkan pendapat. Ingat ya, mendengarkan pendapat semua anggota tim. Jika pendapat itu baik, maka tidak ragu untuk membuat keputusan bersama secara mufakat. Ini kita tahan dulu. Kemudian pilihan jawaban yang C. Beribadah dengan taat tanpa harus memikirkan pendapat orang lain. Nah, jika kita berpikir ini adalah di narasinya adalah sila pertama, begitu ya. Kalau sila pertama itu kan identik dengan agama, dengan ketuhanan. Bisa saja kita kemudian, oh ya ini beribadah nih kata kuncinya. Kita bisa saja memilih ini. Tapi ingat ya teman-teman, implementasi yang kita cari di sini adalah implementasi dari narasi yang diberikan di sini. Dan kebetulan narasinya itu mengenai perbedaan sila, begitu ya. Mengapa sila pertama itu diubah? Jadi bukan tentang silanya, tapi kenapa sila itu berbeda, gitu ya. Oke, jadi kalian jangan terpengaruh dengan pilihan jawabannya yang mengarah kepada agama, gitu ya. Oke, berarti ini kita coret. Lalu, meyakini dan mentoleransi semua agama yang ada di Indonesia. Ini tidak berkaitan dengan keadaan yang disediakan di soal ini, gitu ya. Berarti ini X. Karena kenapa? Narasinya ini adalah yang harus kita garis bawahi. Pemikiran ini berarti kan pemikiran itu adalah perbedaan, mengubah sila pertama itu adalah hasil dari diskusi dan pemikiran yang mendalam dari tokoh negeri ini agar kenapa? Agar bangsa Indonesia yang beragam itu tetap bersatu. Oke? Berarti mentoleransi tidak berkaitan dengan narasi yang ada di soal.
Lalu memimpin rapat pada persiapan penyambutan mahasiswa baru, ini juga tidak ada kaitannya, begitu ya. Kalaupun ingin dikaitkan, ini adalah tentang apa namanya diskusi, gitu ya. Tetapi yang lebih tepatnya adalah jawaban yang B. Mendengarkan pendapat semua anggota tim, begitu. Kemudian jika pendapat itu baik, kita tidak ragu untuk membuat keputusan bersama secara mufakat. Oke? Oke, kita lanjut soal kedua. Mengapa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara? A. Karena kekuatan tentara untuk pertahanan negara bisa saja tidak cukup. B. Karena konstitusi negara mewajibkan setiap warga negara untuk berpartisipasi. C. Karena bela negara tidak terlalu memerlukan partisipasi warga sipil. D. Karena bela negara diperlukan kapan saja. Dan E. Karena tidak ada ancaman terhadap negara. Oke, kita bahas ya. Di soalnya adalah menanyakan kenapa warga negara itu wajib ikut begitu ya dalam usaha bela negara. Pilihan jawaban yang A, karena kekuatan tentara untuk pertahanan negara bisa saja tidak cukup. Oke, ini bisa juga kita keep dulu ya. Kemudian kedua, karena konstitusi negara mewajibkan setiap warga negara untuk berpartisipasi. Ini juga di-keep dulu karena tidak ada yang salah di pilihan jawabannya, begitu ya. Kemudian yang C, karena bela negara tidak terlalu memerlukan partisipasi warga sipil. Oke, ini kita boleh eliminasi karena kenapa? Eh, Walaupun tidak terlalu, tapi begitu ya di dalam undang-undang, kenapa kita wajib gitu ya. Jadi ini tidak menjawab soalnya gitu ya. Oke, D, karena bela negara diperlukan kapan saja. Bela negara itu hmm, tidak diperlukan kapan saja. Dalam artian kita butuh sikap bela negara dan wajib bela negara jika diperlukan atau dalam kondisi tertentu yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara kita, begitu ya. Jadi ini bisa kita X, kita eliminasi. Dan kemudian yang E, karena tidak ada ancaman terhadap negara. Ini boleh dengan tegas kita coret ya, kita eliminasi karena kenapa? Ini kan wajib ya, di soalnya wajib. Kenapa kita wajib? Karena tidak ada ancaman. Berarti kan ini kebalikannya, gitu ya. Oke, kemudian ini kita tinggal menyisahkan jawaban yang A dan yang B ya, teman-teman. Jawaban yang A, karena kekuatan negara untuk pertahanan negara bisa saja tidak cukup, gitu ya. Ini kan opini ya, opini dan kemudian bisa saja. Dan jawaban yang benarnya itu adalah B. Kenapa kita wajib? Kenapa sih kita wajib sebagai warga negara? Ya, karena konstitusi negara kita mewajibkan itu, begitu ya. Karena ada aturannya, ya kita wajib sebagai warga negara yang baik, begitu ya. Jawaban yang A ini dibuat untuk supaya kita ragu, begitu ya. Jawabannya yang mana, gitu ya. Sebenarnya juga dari kata-katanya juga tidak salah, tetapi mungkin hanya dari sudut pandang berpikirnya saja, begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Upaya bela negara bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai warga negara yang baik, aksi nyata bela negara dalam bidang politik bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan A. Membayar pajak dengan tepat waktu. B. Menjadi volunteer dalam bencana yang sedang terjadi. C. Mengikuti pesta demokrasi dengan baik. D. Membuat bisnis percetakan alat peraga pemilu. Kemudian E. Membuat akun media sosial yang berkaitan dengan politik. Oke, sebelumnya kita lihat dulu kata kunci yang harus kita perhatikan. Dari pertanyaannya, ini adalah aksi nyata bela negara dalam bidang politik. Pilihan jawaban yang A, membayar pajak tepat waktu, itu bukan bidang politik. Kemudian menjadi volunteer dalam bencana alam, itu juga bukan dalam bidang politik. Ini bisa termasuk dalam bidang sosial. Kemudian mengikuti pesta demokrasi politik.
Membuat bisnis percetakan alat peraga pemilu ini, bukan aksi bela negara ya, karena ini kan bisnis ya, ini berarti untuk keuntungan pribadi, walaupun dia ada seperti kata kunci pemilu yang mungkin berkaitan erat dengan, politik, ini kita eliminasi. Kemudian membuat akun media sosial yang berkaitan dengan politik, ini juga, belum menunjukkan aksinya. Maksudnya ini memang berkaitan dengan politik, tapi ini nih berimpaknya itu kemana gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, mengikuti pesta demokrasi yang baik. Oke, karena kenapa kita milih jawabannya yang C, teman-teman? Karena ini adalah suatu kegiatan yang bisa diikuti oleh semua warga negara. Oke, oke. Kita lanjut soal nomor 4. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum, upaya untuk berpartisipasi aktif pada amanah undang-undang tersebut adalah A. Mengambil mata kuliah wajib kewarganegaraan, B. Memilih berkarir di bidang militer, C. Menjaga kelangsungan hidup warga dan negara, D. Mengabdi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesi. Dan E. Hidup dengan berpedoman dengan Pancasila. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, sekedar informasi, ini menurut pengalaman saya pribadi pada SKD CPNS tahun 2023, jadi kita kan ada submateri tentang Undang-Undang Dasar ya. Jadi sebelumnya persiapan yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya bisa menghafal, runtutan dari bab per babnya, kemudian menghafal pasalnya begitu ya. Dirangkum dulu nih pasal-pasalnya, kemudian isinya itu apa, sehingga kata kuncinya nanti kita bisa hafal, misalkan, oh iya bab satu tentang apa begitu ya, pasal satu tentang apa begitu ya. Nah, jadi kita tidak akan terbalik begitu, setidaknya kita sudah ada ranks pasal-pasalnya begitu ya. Tapi teman-teman, dari soal yang saya dapatkan itu, kita itu tidak perlu lagi menghafal pasalnya. Karena bentuk soal yang saya temukan yang menyangkut tentang pasal-pasal itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada diberikan pasalnya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang berbunyi dan bunyinya tuh juga sudah dituliskan di sana begitu ya. Jadi bukan lagi bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 adalah A begitu ya. Misalkan diacak nih, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, kemudian misalkan B bentuk negara Indonesia adalah republik, dan kita harus menghafal untuk menjawab soal itu dengan benar begitu ya. Nah, untuk SKD tahun lalu itu tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena sudah disebutkan dulu nih. Jadi kita tinggal, oh iya, berarti kalau kita sebagai warga negara, kita harus ikut bela negara nih. Nah, partisipasi yang harus kita lakukan pada, saat ini yang bisa kita kerjakan itu apa, gitu. Jadi kita tinggal menarik benang merahnya dari kewajiban kita untuk bela negara ini dengan implementasi yang bisa kita lakukan, di mana implementasinya itu sudah disediakan di pilihan gandanya, gitu ya, teman-teman. Oke, jadi ini soalnya saya buat mirip dengan tipe-tipe bentuk yang saya temukan. Kemudian, diharapkan mungkin nanti teman-teman bisa terbantu nih dengan jenis-jenis soal yang, bentuknya implementasi seperti ini. Oke? Oke, kita bahas nomor 4 nih ya, teman-teman. Pilihan jawabannya yang A tadi, mengambil mata kuliah wajib kewarganegaraan. Bela negara begitu ya, bela negara itu kan berarti aksi, kemudian, ada action yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita sebagai mahasiswa memang, secara umum ada mata kuliah wajib kewarganegaraan ya. Nah, tapi karena ini mata kuliah wajib, berarti kan itu bukan sebuah, pilihan tentang, eee apa ya, kita bisa memilih A atau B begitu ya, karena wajib ya berarti ini bukan sebuah aksi yang untuk bela negara dong gitu ya, ini kewajiban untuk kita gitu ya. Kalau misalnya ini mata kuliah pilihan, mungkin saja pilihan jawaban ini bisa kita keep dulu gitu ya, tapi ini, kita eliminasi saja. Kemudian memilih berkarir di bidang militer, kita keep dulu. Menjaga kelangsungan hidup warga negara, ini, secara umum kita eliminasi karena bela negara itu,
untuk kita sebagai warga negara menjaga kelangsungan hidup itu bentuknya itu masih absurd ya, masih seperti teori yang kemudian kalau kita implementasikan itu seperti apa lagi begitu, ada turunannya lagi gitu ya. Oke, kemudian yang D, mengabdi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesi. Ini bisa kita keep dulu. Hidup dengan berpedoman dengan Pancasila. Kita tidak membicarakan Pancasila di sini karena kenapa? Karena di soalnya itu kita sedang membahas mengenai bela negara. Jadi ini bisa kita keep dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang kita keep tadi adalah yang B dan yang D, gitu ya. Jawaban A, C, D, A, C, E itu sudah dieliminasi. Oke. Kemudian kita tinggal memilih nih ya salah satu ya. Ini tentang profesi, gitu ya. Nah, berpartisipasi aktif sebagai warga negara untuk bela negara itu tidak hanya bisa dilakukan dengan berkarir di bidang militer ya. Karena kenapa? Karena aksi bela negara itu memang kekuatan utamanya itu dari TNI, Polri, begitu ya. Tapi di sini yang dibahas di soalnya ini adalah warga negara nih. Berarti ini aksi warga negara dalam pembelaan negara tidak hanya sebagai kekuatan utama atau kekuatan pendukungnya, begitu ya. Tidak ada pembahasan tentang seperti itu. Sehingga yang lebih generalnya sebagai warga negara adalah jawabannya itu yang D, teman-teman. Kenapa jawabannya yang D? Karena begini, warga negara itu setiap kita, masyarakat, pasti memiliki profesi kan? Dengan mengabdi dengan bersungguh-sungguh sesuai profesi, itu bisa dianggap sebagai perilaku kita sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Kalau misalnya kita hanya memilih berkarir di bidang militer, berarti warga negara yang tidak berkarir di bidang militer tidak bisa ikut wajib bela negara dong, begitu ya. Jadi kita generalkan dulu pilihan jawabannya, gitu ya. Oke, sehingga jawabannya adalah yang D, mengabdi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesi. Oke, soal yang kelima. Bela negara adalah suatu konsep yang mengacu pada usaha, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keselamatan, dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Nah, tujuan bela negara kecuali A. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. B. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. D. Memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Dan E. Menjaga ketertiban umum. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita dapetin soal seperti tipe bentuk yang kelima ini, sebenarnya kita cukup baca di sini saja ya. Tujuan bela negara, kecualinya, gitu ya. Nah, di pilihan jawaban yang A ini, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Tagline-nya menjaga. Berarti ini bisa dianggap bela negara ya. Ini positif ya, kecuali. Semoga nanti kita menemukan jawaban yang negatif supaya bisa langsung dipilih gitu ya. B, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, lalu D, memajukan kesejahteraan bangsa dan negara, dan menjaga ketertiban umum. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tingkat kesulitannya yang ada pada soal nomor 5 ini adalah pertanyaannya tujuan ya, tujuan bela negara kemudian kecuali gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita dapat salah satu pilihan yang negatif di sini kita bisa langsung pilih begitu. Tapi di jawaban ini, di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya ini semuanya positif begitu. Ini akan membuat kita berpikir dulu nih untuk mengeliminasi yang mana yang harus kita eliminasi gitu ya. Nah, pilihan jawabannya itu adalah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena kenapa, teman-teman? Ini kan tadi ya sudah spesifik ya ditanyakan di soalnya itu bela negara begitu. Nah, jadi bela negara itu mempertahankan kedaulatan, kemudian keselamatan, keutuhan begitu.
Ini persatuan juga sudah masuk ya ke sini, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara itu juga sudah masuk begitu. Mensejahterakan bangsa dan negara itu juga bisa masuk ke dalam bela negara ini begitu ya, dan juga menjaga ketertiban umum itu juga sudah masuk. Mengapa ini jawabannya yang D? Ada yang tahu teman-teman? Memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ini kan kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, ini juga positif gitu ya, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tetapi teman-teman, kalau kita mau mengeneralkan lagi setiap pilihan jawabannya A, B, C, D, E ini, jawaban yang C ini menjadi lebih sangat-sangat general begitu ya. Memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, tapi ini dalam bidang apa gitu ya. Ini bisa jadi pertanyaan dalam bidang apa dulu nih gitu. Nah, jadi karena ini lebih general dari 4 pilihan jawaban yang lainnya, teman-teman, pilihan jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Begitu ya, teman-teman. Jadi, pada tingkat kesulitan yang ini kita benar-benar harus jeli memilih jawaban yang benar. Oke. Oke teman-teman, itu saja contoh soal kita pada video kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk bisa latihan mengenal soal-soal implementasi tentang TWK. Semangat terus belajarnya. Semoga apapun yang kita cita-citakan itu berhasil dan menjadi CPNS pada tahun 2024 ini ya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika kalian membutuhkan konsultasi statistika bisa hubungi WhatsApp dan Instagram berikut. Baiklah, diakhiri. Semangat terus belajarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.